Anda, tetapi tukang taksinya yang sibuk untuk mencari Anda, untuk mengembalikan handphone Anda. Begitu juga dengan kalau Anda dompet Anda tercecer di jalan, maka itu biasanya sangat mudah untuk ditemukan gitu ya. Jadi hal yang seperti itu sangat baik sekali untuk ditegakkan di tempat kita ini atau dibiasakan di tempat kita ini. Nah, saya melihat krisis yang terjadi di kita itu hampir banyak sekali hilangnya kejujuran terutama terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kita kadang-kadang bisa jujur ketika dilihat orang, diketahui orang, tetapi ketika kita sendiri maka kita sangat sulit untuk berbuat jujur itu. Nah, kuliah dengan saya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak ingin sekali ditanamkan betapa pentingnya sebuah kejujuran itu, karena saya yakin betul bahwa kesuksesan seseorang itu banyak sekali faktornya, ya, bukan hanya nilai, bukan hanya ilmu pengetahuan yang dia miliki, bukan hanya kecerdasan gitu ya, tetapi kesuksesan seseorang itu salah satu dan faktor terbesar yang dia miliki adalah faktornya tentang kejujuran. Seberapa besar daya jujur dia, seberapa kejujuran yang dia miliki, maka itu sangat menentukan bahwa yang bersangkutan tersebut bisa sukses. Karena itu latihan dan lain sebagainya di dalam perkuliahan ini sangat diperlukan untuk memupuk rasa ataupun memupuk kebiasaan jujur itu. Karena itu ketika ada dua jawaban yang sama, ada mahasiswa contekan, kalau saya sudah langsung tidak tertarik lagi untuk melakukan atau membicarakannya, baik penilaian ataupun apapun. Saya tidak mengancam seseorang, tetapi saya hanya menceritakan saja. Biasanya seperti itu yang berlaku di tempat kami. Ada pertanyaan? Sekali lagi, silakan. Soalnya dalam bentuk studi kasus, masih akan dimintakan studi kasusnya, gitu ya. Nanti seperti biasa, kalau studi kasus hampir dengan saya itu selalu bicara untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Oke, baik ya. Kalau sudah, ini saya akan share kepada Anda tentang materi kita pada hari ini, yaitu apakah materinya sudah bisa dilihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Ya, ini saya ingin memberikan mungkin materi terakhir kita, yaitu tentang black box testing, ya, di mana kemampuan black box testing ini mesti dimiliki oleh setiap orang yang mengembangkan perangkat lunak. Boleh jadi orang itu tidak bisa
memiliki pengetahuan atau tidak memiliki pengetahuan tentang white box testing, tapi dia bisa melakukan testing menggunakan metode black box, ya. Jadi di sini ada slide ini sudah cukup lama, ya, yaitu slide-nya dibuat oleh Pak Urip Sumiharjo. Beliau adalah dosen saya ketika di ITB dulu. Lalu kemudian ada yang menerjemahkan karena slide ini bahasa Inggris, lalu kemudian diterjemahkan oleh ini dan saya mempresentasikan saja. Sebenarnya dalam hal ini terjemahan betul gitu ya, jadi langsung diterjemahkannya. Black box testing itu apa gitu ya? Jadi black box testing ini terfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Ya, jadi dia fokusnya itu hanya pada spesifikasi, lalu kita akan lakukan ujian. Dalam hal ini, yang menguji dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengujian pada spesifikasi fungsional program. Ya. Jadi di sini sekali lagi ya, black box testing itu bukanlah solusi alternatif dari white box testing, ya, tetapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white box testing. Kadang-kadang kita di dalam sebuah program yang besar, ya, white box testing sangat sulit kita terapkan karena kita akan melihat betapa kompleksnya graf yang dihasilkan oleh rangkaian kode yang dibuat di dalam perangkat lunak tersebut. Nah, untuk itu karena waktu yang digunakan untuk melakukan pengujian ini sangat panjang, sangat pendek, maka kita barangkali hanya bisa menerapkan black box testing saja. Apa gunanya? Yaitu black box testing itu cenderung untuk menemukan hal-hal. Yang pertama adalah fungsi yang tidak benar atau tidak ada gitu ya. Jadi kita ambil inputnya, kita masukkan tertentu, lalu kemudian kita lihat apakah ada fungsinya atau tidak. Lalu kemudian berikutnya adalah kesalahan antarmuka. Jadi bisa jadi bahwa ya ada kesalahan antarmuka, interface error gitu ya, bahwa lebih cocok sebenarnya kalau antarmuka ini itu adalah ketidaksesuaian pemakaian gitu ya, notasi, pemakaian simbol dan lain sebagainya. Lalu bisa juga tentang kesalahan pada struktur data dan akses basis data, bisa jadi ya, sehingga misalkan di dalam kita uji sebuah perangkat lunak itu, lalu kemudian salah strukturnya dan akan menyebabkan terjadinya kesalahan pada sisi output. Lalu selanjutnya adalah kesalahan inisialisasi dan terminalisasi. Ya, jadi bisa jadi ya, dia inisialisasinya salah. Mestinya inisialisasinya dimulai dari 0, I-nya, tetapi di dalam perulangan itu inisiasinya dimulai dari 1 dan diakhiri oleh apa gitu ya. Misalkan looping forever. Jadi kalau misalkan ada sebuah pengulangan, di pengulangan itu gitu ya terjadi
selalu proses yang selalu berulang sehingga perangkat lunak yang kita jalankan tidak pernah berhenti karena inisiasi dan terminasi dari perangkat lunak itu tidak kita buat dengan benar. Lalu kemudian pengujian ini didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Gitu ya. Yang pertama, bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid. Gitu ya. Yang kedua, input seperti apa yang dapat menjadi bahan kasus uji yang baik. Yang ketiga, apakah sistem sensitif pada input-input tertentu? Lalu kemudian, bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi? Lalu, berapa banyak rata-rata data dan jumlah data yang dapat ditangani sistem? Dan selanjutnya adalah efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditangani spesifik pada operasi sistem. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di dalam melakukan pengujian secara black box. Nah, pengujian ini gitu ya akan meliputi dari berbagai hal. Yang pertama adalah equivalent partitioning, lalu boundary value analysis bisa jadi sebagai limit testing, lalu kemudian comparison testing, simple testing, robustness testing, behavior testing, requirement testing, performance testing, endurance testing, cause effect relationship testing. Ya, jadi ini adalah cakupan daripada black box testing. Apa itu equivalency? Equivalency partitioning, yaitu kita membagi input menjadi kelas-kelas data yang dapat digunakan untuk mengeneralisasi, ya. Jadi kasus uji kita tujuannya adalah untuk menemukan kelas-kelas kesalahan. Jadi berdasarkan pada kesamaan kelas kondisi input. Misalkan ya, sebuah kelas yang ekivalen merepresentasikan kumpulan status atau kondisi yang valid atau tidak valid. Ya, sebuah kondisi input dapat berupa nilai numerik yang spesifik, rentang nilai, kumpulan nilai yang berkaitan atau kondisi boolean. Kelas ekivalen dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika kondisi input mensyaratkan rentang nilai atau nilai yang spesifik, maka sebuah kelas ekivalen yang valid dan dua buah kelas ekivalen yang tidak valid akan terbentuk. Oke, ini barangkali Anda kesulitan memahaminya, ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, barangkali akan lebih mudah, gitu ya. Untuk kasus yang pertama ini ya. Jadi kalau misalkan ini adalah rentang, kita datanya adalah seperti ini. Dia bilang apa? Jika kondisi input mensyaratkan rentang nilai atau nilai yang spesifik, maka sebuah kelas ekivalen yang valid dan dua buah kelas ekivalen yang tidak valid akan terbentuk. Oke, baik. Kita lihat sekarang ya. Jadi ini ya, kita buat rentang nilai seperti ini ya. Ini kita buat rentang nilai. Kalau demikian, nah seperti itu ya. Jadi ini nilai A, di sini nilai B katakanlah ya. Lalu selanjutnya kelas-kelas yang valid yang mana? Bahwa kelas yang valid itu adalah yang berada di dalam rentang nilai ini, gitu ya. Rentang nilai ini. Sementara kelas yang tidak valid tentu saja yang berada di luar rentang nilai ini, yaitu pada bagian sisi ini dan bagian sisi yang ini. Jadi dengan kata lain bahwa ya, ini ya,
Jadi dari titik itu ke sana adalah kelas yang tidak valid, lalu kemudian dari titik yang ini juga tidak valid. Nah, sementara yang valid itu adalah yang berada di tengah-tengah saja. Jadi ada berapa yang valid? Ada berapa yang valid? Ada satu ya. Jadi ada satu ini saja yang valid. Valid yang di tengah ini saja, sementara ada dua kelas yang tidak valid. Ini adalah kelas, ini adalah namanya kelas, dan ini juga adalah kelas. Lalu kemudian, jika sebuah kondisi input mensyaratkan sebuah boolean atau anggota dari sebuah himpunan, maka sebuah kelas ekivalen yang valid dan sebuah kelas ekivalen yang tidak valid akan terbentuk. Kalau boolean itu artinya kita membatasi diri cukup satu berarti kan. Untuk yang kedua itu kita melihat bahwa yang kedua ini adalah boolean itu adalah hanya terbagi dua kelas. Yaitu kalau boolean bisa dinyatakan adalah benar dan salah saja ya. Jadi atau kosong dan satu saja gitu ya. Jadi kosong dan satu saja. Nah ini ya. Jadi kelasnya ini sudah pasti terbagi jadi dua. Katakanlah kelas yang pertama ini yang ke sini adalah kelas yang benar. Lalu kemudian ke sisi sebelah yang kiri ini adalah kelas yang salah gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa ada dua kelas yang seperti ini. Jadi kelas yang ini adalah kelas yang salah, kelas yang ini adalah kelas yang benar. Jadi kalau sudah seperti itu membagi rentang yang seperti ini, barangkali kita mengambil hanya data-data tertentu sebagai perwakilan saja. Perwakilan di sini barangkali satu, perwakilan di sini adalah satu, perwakilan di sini juga satu. Sehingga kita di dalam melakukan pengujian itu cukup memilih tiga buah nilai saja. Ya, memilih tiga buah nilai saja untuk mewakili bahwa sampel kita itu sudah benar gitu ya. Nah, hal yang seperti ini akan tentu saja meringankan kita karena kita tidak perlu mencari semua titik uji yang ada di sini. Jadi desain kasus uji kita cukup 3 saja. 1, 2, 3. Yang tadinya semuanya kita akan melakukan pengujian rentangnya dari A sampai katakanlah Z. Ya, seperti itu maksud dari equivalency partitioning. Nah, contohnya ini sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Subprogram mengambil sebuah contoh, misalkan sebuah input berupa integer pada rentang minus 100 dan 100. Lalu kemudian keluaran subprogram adalah tanda dari nilai masukan 0 dianggap positif gitu ya. Jadi dari sini minimal kita bisa menghasilkan satu yang ekivalen valid dan dua adalah ekivalen yang tidak valid ya. Jadi yang ke sini adalah akan menghasilkan tanda negatif sebagai keluaran, lalu kemudian nilai positif maksudnya ini adalah akan menghasilkan tanda positif keluaran. Keduanya bisa disatukan menjadi ini. Ini adalah kelas yang valid. Tetapi kelas yang tidak valid adalah ada dua, satu dan dua. Kelas yang valid itu ada satu, gitu ya. Minimal. Lalu kemudian ada aturan kelas ekivalen valid yang tadi sebenarnya kalau saya menganjurkan tidak perlu dihafalkan sebenarnya ini karena jika Anda menghafalkan ini maka Anda akan sangat pusing sekali dengan aturan ini. Misalkan jika sebuah kondisi mengacu pada nilai masukan yang memiliki rentang, maka nilai yang ada dalam rentang masuk menjadi sebuah kelas ekivalen valid dan nilai masukan di luar kedua sisi ambang batas menjadi dua buah kelas ekivalen yang tidak valid.
Lalu kemudian jika sebuah kondisi mengacu pada satu atau sejumlah nilai masukan dengan nilai tertentu, maka akan menjadi sebuah kelas ekivalen yang valid yang berisi satu atau sejumlah nilai yang valid dan dua buah kelas ekivalen yang tidak valid, yaitu kelas yang berisi masukan kosong dan masukan di luar nilai yang spesifikasi. Lalu kemudian jika sebuah kondisi mengacu bla 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 terus dan lain sebagainya, ini adalah aturan-aturannya. Namun sekali lagi saya ingin katakan bahwa memahaminya cukup seperti gambar yang ada ini, gitu ya. Jadi saya kira dengan menggunakan gambar ini maka pemahaman rule itu akan jauh lebih ringan dan mudah, gitu ya. Kalau kita menghafalkan rule maka akan sangat sulit yang kita lakukan. Tulis kasus uji untuk setiap kelas ekivalen yang tidak valid. Contoh, sebuah spesifikasi menyatakan untuk memasukkan masukan berupa tipe dan nomor mobil. Dan kasus uji harus dibuat di mana jika kedua masukan bukan merupakan nilai yang valid, gitu ya. Jadi kita bisa membuat masukan kalau plat sebuah mobil itu katakanlah adalah berapa angka. Yang pertama itu harus apa? Biasanya pertama, kedua. Nah, jadi kita pertama, kedua, lalu kemudian ketiga, 4, 5, 6, 7 bahkan mungkin, lalu kemudian bagi per karakternya, gitu ya. Jadi kita bagi per karakternya. Jadi karakternya misalkan pada yang pertama, karakter pertama itu sudah disyaratkan apa, lalu kemudian karakter kedua disyaratkan apa, karakter ketiga disyaratkan apa, gitu ya. Jadi artinya adalah kalau kita mengatakan bahwa karakter pertama harusnya abjad, berarti semua abjad harus diterima, gitu ya, A sampai Z. Itu adalah ekivalen yang valid. Tetapi kalau dia memasukkan karakter tertentu, misalkan sama dengan, lalu kemudian tanda kurung dan lain sebagainya, maka tentu hal tersebut tidaklah benar. Hal yang di luar abjad artinya adalah karakter pertama itu adalah salah. Lalu kemudian pada karakter yang ketiga, kita mulainya adalah angka. Kalau demikian, maka selain angka tentu saja tidak diterima. Itu teknik untuk memisahkan mana kelas yang valid dan mana kelas yang tidak valid. Spesifikasi kebutuhan, misalkan diberikan 3 nilai yang merepresentasikan panjang sisi segitiga. Definisikan segitiga, apakah merupakan segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Yang pertama, kita ada 3 nilai sama dan positif. 3 nilai positif dan 2 nilai sama. Dan jumlah sekedua kaki lebih besar dibandingkan nilai sisi yang bukan kaki. 3 nilai positif dan jumlah 2 buah nilai lebih besar dari nilai lainnya. Jadi ini adalah persyaratan atau 3 buah kelas ekivalen yang valid. Yang tidak valid juga bisa kita definisikan juga, gitu ya. Jadi melakukan pengujian itu sebenarnya juga kita berpikir tentang bagaimana kelas ini yang kita ujikan ini mewakili valid atau tidak. Kalau sudah valid berarti kita tidak perlu menguji 2 kali atau 3 kali berulang-ulang. Maksud saya adalah menguji berulang-ulang pada kelas yang valid itu tidak akan efektif untuk menemukan sebuah kesalahan. Lalu berikutnya ada istilah boundary value analysis, ya. Jadi ini bisa juga dikatakan sebagai
pengujian titik batas atau titik batasnya. Banyak kesalahan terjadi pada kesalahan masukan, ya. Boundary value analysis mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input, ya. Lalu kemudian boundary value analysis merupakan komplement dari equivalency partitioning, lebih pada memilih elemen-elemen di dalam kelas ekuivalen pada bagian sisi batas dari kelas tersebut. Misalnya, ada rentang dibatasi oleh A dan B, maka kita cukup melakukan pengujian terhadap 5, ya, cukup 5 saja, yaitu A-1 artinya A digeser ke kiri sedikit, ya satu langkah, lalu kemudian A-nya itu, lalu kemudian A-nya digeser ke kanan satu langkah. Dan batas ujungnya adalah B, B-nya ini ya digeser ke kiri satu langkah, lalu kemudian digeser ke kanan satu langkah. Jadi kita cukup menguji dengan nilainya atau dengan data masukan menjadi 5 data masukan saja. Tidak perlu kita melakukan pengujian untuk semuanya. Lalu kemudian jika kondisi input ya mensyaratkan sejumlah n nilai, maka uji dengan sejumlah n-1, n dan n plus 1 nilai. Jadi kita cukup melihat titik batasnya saja. Aplikasi dua aturan sebelumnya pada kondisi output, buat tabel pengujian, hasil outputnya apa, lalu kemudian kita tentukan nilai maksimum dan minimum. Lalu kemudian jika struktur data internal dari program memiliki cakupan, misalnya ukuran buffer, batas array, gunakan data input yang menguji batas cakupan dari struktur data tersebut, ya. Lalu kemudian ada istilah namanya comparison testing. Ya, pada beberapa aplikasi reliability dari sebuah perangkat lunak sangat penting. Redundansi perangkat keras dan perangkat lunak mungkin digunakan untuk meminimalisir kesalahan atau error, ya. Nah, untuk redundansi perangkat lunak, gunakan tim yang terpisah untuk mengembangkan setiap versi perangkat lunak yang independen. Uji setiap versi dengan data yang sama. Bentar ya, saya cek dulu. Ya, kan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, oke, kita lanjutkan dengan cerita comparison testing. Comparison testing ini pada dasarnya adalah kita mengembangkan dua perangkat lunak, gitu ya. Uji, lalu kemudian uji setiap versi dengan data yang sama untuk memastikan semua versi menghasilkan keluaran yang sama. Jalankan semua versi dengan paralel dan perbandingkan keluaran secara real time. Ya, walau hanya dijalankan sebuah versi, pada akhirnya untuk beberapa aplikasi yang penting dapat menggambarkan versi independen dan menggunakan comparison testing atau black box testing. Ketika output dari versi berbeda, maka setiap versi diinvestigasi jika ada kemungkinan defectnya atau kemungkinan salahnya.
Metode ini tidak untuk menemukan kesalahan pada spesifikasi. Jadi ini hanya untuk melihat seberapa reliable lah, seberapa tetapkah perangkat lunak yang dibangun tersebut. Kita menggunakan 2 atau beberapa tim pengembang untuk melihat output dari perangkat lunak setelah kita lakukan pengujian. Oke, baik, kita lanjutkan sample and robustness testing. Ya, sampel testing. Sampel testing itu adalah melibatkan beberapa nilai yang terpilih dari sebuah kelas ekuivalen, lalu kemudian mengintegrasikan nilai pada kasus uji, lalu nilai-nilai yang terpilih mungkin dipilih dengan urutan tertentu atau interval tertentu. Jadi sampel testing ini atau pengujian sampel ini biasanya di-join dengan equivalency testing, ya. Jadi dia di-join menggunakan ambil dari setelah kita bagi kelas, lalu kelas itu kita ambil saja sampelnya beberapa, setelah itu ya kita uji, dan setelah kita uji maka kita bisa melihat apakah ya sampel-sampel tersebut menghasilkan hal yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, ya. Lalu kemudian ada namanya robustness testing. Data input dipilih di luar spesifikasi yang telah didefinisikan. Tujuan dari pengujian ini adalah membuktikan bahwa tidak ada kesalahan jika masukan tidak valid. Jadi berapa banyak ya? Jadi berapa banyak kita melihat bahwa orang itu di dalam melakukan pengujian tidak menuruti spesifikasi yang ada, gitu ya. Jadi misalkan inputnya harus integer, dia coba dengan inputnya float atau inputnya adalah karakter. Jadi berapa banyak orang yang tidak menuruti, ya, tidak menuruti keinginan spesifikasi dari perangkat lunak itu. Karena itu, ya, perlu diuji dan perlu diantisipasi bahwa perangkat lunak yang dikembangkan itu bisa juga menangani kalau seandainya spesifikasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang didefinisikan. Lalu kemudian behavior testing dan performance testing. Apa itu behavior testing? Yaitu hasil uji tidak dapat dievaluasi jika hanya melakukan pengujian sekali, tetapi dapat dievaluasi jika pengujian dilakukan beberapa kali. Misalnya pada pengujian struktur data stack, ya, kalau Anda belajar tentang struktur data stack, maka Anda mesti melihat bagaimana behavior dari stack yang Anda buat. Bagaimana ketika di pop, bagaimana kalau ketika di push, ya. Lalu kemudian bagaimana ketika ngepop dan ngepush pada data yang berlebih tadi. Jadi hal tersebut ya kita akan lihat sejauh apa ya behavior dari atau tingkah laku dari struktur data ataupun tipe data baru yang telah Anda buat tersebut. Selanjutnya ada performance testing, yaitu mengevaluasi kemampuan program untuk beroperasi dengan benar dipandang dari sisi acuan kebutuhan, misalnya aliran data, ukuran pemakaian memori, kecepatan eksekusi, dan lain sebagainya. Performance testing itu akan mengacu kepada satuan-satuan dan komparasi-komparasi. Jadi kita bisa melihat apakah software yang kita kembangkan ini telah baik atau tidak, itu sangat tergantung dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain. Karena itu komparasi ini sangat perlu.
Misalkan kita membuat sebuah program tentang optimasi. Yang kita sudah punya itu adalah 4,0 detik atau second atau millisecond. Yang orang lain itu punya misalkan 3 millisecond. Yang punya kita performanya adalah sudah cukup bagus, tetapi punya orang juga lebih bagus dari tempat kita. Jadi performa itu mengacu kepada banyak hal. Oke, boleh jadi kita lebih lambat, tetapi punya kita menggunakan memori yang sedikit barangkali seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa performa ini bisa dinilai dari berbagai kondisi yang ada. Tergantung dengan kita mau melihat performa itu mulai dari mana, gitu ya. Sama saja dengan performa ini melihat dari kalau ada seseorang pemusik akan melihat bahwa bagaimana kalau seorang penyanyi itu akan dinilai dari performanya bagaimana dia menyanyi. Kalau model akan dilihat dari bagaimana dia bisa memperlihatkan penampilannya pada apa yang dia modelkan, gitu ya. Nah, demikian juga dengan perangkat lunak. Tinggal kita ingin menyusun indikator-indikator performa itu dalam bentuk apa saja nantinya, dan kemudian itu dijadikan sebagai landasan untuk kita lakukan pengujian. Untuk mencari tahu beban kerja atau kondisi konfigurasi program, spesifikasi mengenai performansi didefinisikan pada saat tahap spesifikasi atau desain dapat digunakan untuk menguji batasan lingkungan program. Jadi performa ini ditetapkan ketika di awal-awal kita mau mengembangkan perangkat lunak supaya performa itu bisa terukur. Kalau di ujung nanti akan sangat berbahaya sekali karena risiko kegagalan dari pengembangan perangkat lunak ataupun daya acceptance terhadap perangkat lunak yang kita kembangkan itu tidak bisa dicapai, gitu ya. Lalu kemudian requirement testing, spesifikasi kebutuhan yang terasosiasi dengan perangkat lunak, ya, dengan perangkat lunak, input, output fungsi, performansi, diidentifikasi pada tahap spesifikasi kebutuhan dan desain. Requirement testing melibatkan pembuatan kasus uji untuk setiap spesifikasi kebutuhan yang terkait dengan program untuk memfasilitasi setiap spesifikasi kebutuhan bisa ditelusuri dengan kasus uji dengan menggunakan traceability metric. Ya, kalau kita bisa melihat seperti ini, requirement-nya apa, spesifikasinya kayak mana, lalu kemudian pre-design-nya seperti apa, ya, lalu kemudian desainnya seperti apa, CSU-nya kayak mana, test processing-nya kayak apa, tes RPT-nya kayak apa, ya. Jadi requirement RPT requirement yang sudah ditetapkan kayak apa, ya. Jadi test processing seperti apa. Ini CSU itu kasus uji, ya. Adalah kasus ujinya seperti apa. Lalu kemudian endurance testing, endurance itu daya tahan, ya. Endurance testing melibatkan kasus uji yang diulang-ulang dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk mengevaluasi program apakah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan atau tidak. Jadi endurance ini tentu saja melakukan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Cause effect relationship, teknik ini untuk melihat, ya, bagaimana equivalent testing dengan menyediakan cara untuk memilih kombinasi data input, ya. Data input tersebut tentu saja melibatkan pada kondisi, ya, kondisi di mana ada cause dan bagaimana outputnya, efeknya seperti apa, untuk mencegah pendefinisian kasus uji yang terlalu banyak. Ini dalam rangka teknik-teknik ini adalah untuk melakukan efisiensi time, efektivitas
atau efektif goal kita menguji. Jadi dalam waktu yang singkat kita banyak menemukan kesalahan-kesalahan. Ini salah satu contoh ya, contoh yang sangat menarik ya. Sebuah mobil Citroen dilambangkan dengan A, B, atau C sebagai karakter pertama dan harus memiliki karakter X sebagai karakter kedua. Pesan M1 dan M2 harus dikirim pada pemasukan karakter pertama dan kedua jika terjadi kesalahan error. Jika masukan benar, maka akan dimasukkan ke basis data, kondisi input, ya, kondisi input case, dan kondisi output efek dapat dideterminasikan sebagai berikut. Nah ya, ini kita lihat bahwa kita desain dulu. Input karakter pertama adalah A, input karakter kedua adalah B, input karakter ketiga adalah C, dan input karakter kedua adalah X. Ya, jadi kita lihat ya. Coba kalau misalkan output ya, output ini ya, kita ada 4 ya, ada 4. Nah, kita lihat saja 4 gitu ya. A, B, C gitu ya. Nah, ini adalah A, B, C gitu ya. A, B, C. Ini input ini ya. Ini input ya. Coba kalau diinputkan, ini diinputnya karakter pertama kita katakanlah input A sebagai karakter pertama, apa yang terjadi? Ini ya. Ini 1, 2, 3. Jadi input di karakter pertama. Jadi B message-nya kemana gitu ya. Jadi message-nya apa gitu nantinya. Jadi output state A database insertion, B message M1 jika apa ini? B ini adalah di B ini adalah message M1 jika karakter pertama bukan A, B atau C ya. Lalu kemudian C message M2 jika karakter keduanya bukan X ya. Paham ya? Bukan X ya. Karakter kedua itu mesti X. Nah, sekarang ini A ini gitu ya. Ini 1 ini benar artinya. B ini kalau tidak terisi ini salah. Ini C ini adalah pesan untuk yang ini ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang coba kita lihat nih. Ya. Kalau karakter pertamanya adalah ini karakter pertama ya. Huruf A. Apa yang terjadi? Karakter pertamanya huruf A. Ya. Pesannya apa pesannya? Huruf A. Data huruf karakter pertama huruf A, lalu kemudian karakter kedua itu ini 0 ya apa? Ini 0 ini artinya apa? Karakter pertama 0 artinya bukan A ya. Oke. 0 bukan, 1 ya. Oke. Paham nggak maksudnya? Kalau yang di sini ini 0, jadi kalau di sini ya, kalau yang di sini ini adalah 0 ini adalah iya sesuai ini. Jadi kalau 0 itu bukan ini. Artinya kalau 0 di sini karakter pertamanya bukan A gitu ya. Oke. Karakter kedua bukan A. Oke. Karakter ketiga bukan C. Karakter keempatnya terserah. Ya tuh? Terserah. Mau X atau bukan X, itu hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya ini kan pesan M1 ya. Ya tuh?
pesannya adalah M1. Saya ulangi lagi. Yang kedua. Yang kasus uji yang kedua. Kasus uji yang kedua, ya. Karakter pertama adalah A. Oke? Karakter kedua, ya. Karakter kedua adalah bukan B, ya. Karakter ketiga adalah bukan C, tapi karakter keempat adalah X. Ya. Yang terjadi Iya, apa? Yang terjadi dikirimkan pesan A. Pesan A itu apa? Data dimasukkan ke dalam apa? Database, ya. Lalu selanjutnya kita cek lagi, ya. Kita cek lagi bahwa karakter pertama, ya. Karakter pertama bukan A. Karakter kedua adalah B. Karakter ketiga adalah C. Bukan C maksud saya. Karakter keempat adalah X. Dikirimkan pesan A, ya. Makan ke dalam database, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Pesan atau kasus uji yang keempat yaitu karakter pertama adalah 0 atau 0 ini bukan A, karakter kedua bukan B, karakter ketiga adalah C. Ya. Karakter keempat adalah X. Ya. Jadi masih tetap dimasukkan ke dalam database. Oke. Nah, selanjutnya, ya, kalau di kasus uji yang kelima, ya, tidak ada satupun, ya, terserah sembarangan saja, gitu ya. Mau A, B, C atau apapun ceritanya, terserah di karakter pertama, karakter kedua atau karakter ketiga ini. Maka apa? Atau sorry, bukan karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, sorry. Tetapi karakter pertama ini terserah gitu ya, karakter pertama. Tetapi karakter keduanya, ya ini karakter kedua ya, dua ending karakter itu bukanlah X. Maka kita akan mengirimkan pesan yang kecil ini ya kita kirimkan message M2 gitu ya. Kita jadi C-nya yang 1. Oke. Nah, bisa dipahami sampai sejauh ini? Pak, jadi yang kan di tabel bawah nomor 4 itu kan ada A, B itu jadinya yang mana, Pak? Yang mana ini? Iya. Ini C. Ini C, ini pesan C ya. Ini A, B, C ya. Oh iya, Pak. Ini C, yang ini ya kelihatan ya. Ini enggak sampai enggak muncul. Jadi dia itu adalah C tapi ketutup ya ini potong. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, sampai di sini saya kira saya mengajarkan di program hari ini materi kita cukup sampai di sini. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan karena sebenarnya saya ini dalam waktu yang bersamaan sedang rapat pimpinan ya. Jadi mohon maaf juga pada kesempatan ini sekali lagi saya mengakhiri kuliah kita tatap muka kita. Mohon maaf kalau seandainya di dalam pelayanan terhadap Anda gitu ya dalam kuliah ini banyak melakukan kesalahan lalu kemudian saya berdoa semoga Anda semua sukses dan kita bisa bertemu kembali pada jenjang yang berbeda
yaitu apabila Anda melanjutkan studi S2 di tempat ini, di tempat kami, insya Allah Anda bisa bertemu kembali dengan kami di sini. Demikian saya kira, kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan melalui chatting atau melalui grup WhatsApp yang lain, gitu ya. Dan saya kira demikian. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Anda di e-learning kita, ya. Jangan lupa. Oke, saya kira. Oke, ya silakan. Ada apa? Ya, silakan. Ya, siapa? Ini saya Ilham Novel mau tanya. Ini kan mengenai absen belum ada di sini, belum tersedia di e-learning. Iya, Pak. Di e-learning tidak ada? Hah? Belum ada submit attendance. Oke, tidak ada masalah ya. Kalaupun tidak tersedia di e-learning, kami pun juga setiap saat, setiap pertemuan itu selalu merekam kehadiran Anda ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi kita juga mengisi daftar hadir di sini gitu ya. Di perkuliahan kita ini selalu direkam kehadirannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Namun sebaiknya memang kalau sudah tersedia di e-learningnya, maka sebaiknya Anda mengisi di daftar hadir di e-learning tersebut, sehingga kami tidak perlu menghitungnya satu persatu lagi, gitu ya. Satu persatu bahwa Anda sudah semua ada rekapitulasi kehadiran untuk masing-masing peserta kuliah, ya. Tapi tidak masalah, kita ada bukti perkuliahannya di Skype ini. Silakan Anda bisa download, ya. Silakan Anda bisa download untuk semua, ya. Sekarang coba kalau untuk hari ini, silakan kalau Anda mau menampilkan foto sebagai kenang-kenangan kuliah terakhir kita gitu ya, dengan mode view. Jadi view together. Hal tersebut bisa kelihatan bahwa Anda ikut kuliah pada hari ini, ya. Silakan coba buka kamera Anda dan kita akan lakukan screenshot ya untuk kuliah kita pada hari ini. Ya, silakan buka kamera Anda. Semuanya dibuka, yang memungkinkan untuk membuka kamera silakan untuk melihat mode view together mode. Ya, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang membuka view mode. Ya, 7, 8 ya. Silakan. Oke. Kurang bagus kameranya, view-nya. Oke, 1, 2, 3 kita ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Ya. 1 sekali lagi biar itu 1, 2, 3. Nah, oke. Ya, tetapi tidak terlalu jelas saya kira karena banyak terbayang. Oke, saya kira demikian untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai jumpa ya.